siang wilujeng siang uak-uak sadayana ngopi heula ieu nuju ngopi posisi di Jelambar Jakarta Barat di lapangan Bapak Ian ngopi ka sadayana terus ngabaso ngopi heula nyantai ngobrol-ngobrol masalah lapangan. Kumaha Pak Ian situasi kondisi ayeuna lapangan ya? Untuk kondisi lapangan saat ini ya alhamdulillah dari minggu ke minggu ada kemajuan dari penghasilan per minggunya yang tadinya belum normal, belum stabil ya alhamdulillah udah ada kenaikan. Orang-orang yang tadi belum bekerja sekarang udah mulai kerja, orang jualan yang tadinya belum normal sekarang ya pelan-pelan udah mulai normal gitu Pak Boy. Alhamdulillah berarti posisi sudah mulai normal ya Pak Ian ya, seperti itu. Omset nage naik terusnya Pak Ian ya? Alhamdulillah per minggu ya naik. Syukurlah itu berarti mantap Pak Ian lamun posisinya kawas gitu. Palingnya orang mah cuman bisa berterima kasih ke Pak Ian sudah bisa menjaga lapangan, ngurus, ngarawat, jeung sajabana gitu. Orang ngarebu-rebu nuhun ka Pak Ian. Terus aya peningkatan minggu ka minggu gitu. Saya sih hayangna untuk estimasi untuk ayeuna mudah-mudahan nyampe 7 juta nya Pak Ian ya. Namun 7 juta berarti 24% kan lah, 24% kan? Iya. Lumayan gitu tadinya, belum bonus harian kan? Masuk di 24%. 24%, siap Pak Ian. Terus kira-kira Pak Ian masukan-masukanna naon ya Pak Ian? Masalah barang atau masalah naon, sok mangga Pak Ian. Mudah-mudahan Simkuring bisa ngasih solusi dan lain sebagainya gitu. Ya paling kendala sekarang yang mungkin di belanja pesanan barang melati yang minggu kemarin tertunda terus gitu. Pelanggan udah pada nunggu, pada nanyain ibaratnya gitu. Ya sekarang ya mau gak mau kan harus ngobrol lah gitu kan. Siap. Yang punya owner sendiri gitu kan biar sama-sama enak gitu. Baik Pak Ian, untuk pesanannya memang sempat mundur ya Pak Ian ya, dikarenakan satu masalah barang, sisa stok barang kita masih banyak itu yang pertama. Yang keduanya juga kemarin janji saya di 4 minggu, setelah 4 minggu baru kita mulai pesanan seperti lepis, perabotan, elektronik dan lain sebagainya ya Pak Ian ya. Dan ini udah pas nih, memang saya minta kebijakan untuk di minggu depan aja dikarenakan kemarin itu alasannya memang nggak bareng atau nggak bareng semuanya startnya seperti itu Pak Ian. Jadi saya ya memohon maaf atas ketidaknyamanannya bagi sales yang mungkin telat untuk belanja pesanan lepis, perabotan, elektronik. Nah seperti itu, dan di minggu setelah ini ya nanti hari Senin saya siap Pak Ian. Seperti itu Pak Ian, terima kasih banyak atas sarannya dan masukannya Pak Ian gitu. Jadi kalau kayak begini sama-sama maju, sama-sama berjalan Pak Ian nggak punya beban, saya pun enak arahinnya seperti itu Pak Ian. Terus kira-kira untuk yang lainnya apa aja sih Pak Ian? Ya paling nggak ada masalah sih, masalah lapangan ya alhamdulillah nggak ada sama sekali. Ibaratnya orang-orang yang bermasalah udah semuanya udah beres lah pokoknya. Masalah lapangan tinggal ibaratnya kita sekarang bareng-bareng jalan, kita nyukupin kebutuhan pelanggan, udah itu alhamdulillah itu pelan-pelan pasti ibaratnya ada kemajuan lah gitu. Siap. Penting pastilah gitu. Iya. Saya juga lupa ini Pak Ian. Pak Ian ini buka lapangan yang di Jelambar dari nol ya Pak Ian ya? Iya betul. Kita sambil sharing-sharing cerita-cerita berarti ikut kerja di Jujur Jaya tapi lapangannya nggak ada seperti itu ya Pak Ian ya? Iya, betul. Mohon maaf ya Pak Ian ya. Habis gimana ya, kita peminat banyak
terus lapangannya belum tersedia ya. Alhamdulillah Pak Ian mau garap dari nol ya. Saya berterima kasih banyak sampai jadi lapangan, sampai bagus sampai sekarang. Dan alhamdulillah Pak Ian pun tidak pernah ada masalah ya gitu selama bekerja di Jujur Jaya. Selalu ikut aturan, selalu ikut SOP. Seperti itu Pak Ian. Estimasi kurang lebih di berapa tahun ya Pak Ian berarti ya dari mulai nol nih? Estimasi paling kurang lebih 6 tahunan lah ada. 6 tahun ya ada ya? Iya. Mantap Pak Ian lah. Jalan alhamdulillah. Iya. Bahkan belum disuntik modal lagi ya Pak Ian ya? Ibaratnya turun enggak, naik enggak, ya masih stabil ibaratnya lah. Iya. Itu yang paling sulit ibaratnya. Betul. Mempertahankan ya Pak Ian ya? Yang paling sulit itu stabilan. Betul. Sejarah dan dulu juga kita pertama turun cari lokasi di taman ini ya Pak Ian ya? Sejarah itu awal pertama di sini kita. Hari Survei gitu. survei. Oke Pak Ian, berarti ya udah cukup lumayan lama ya kalau 6 tahun. Paling saya titip aja Pak Ian, ini kan sales-sales baru yang datang di sini. Saya minta tolong didampingi Pak Ian. Kalau memang ada permasalahan dan lain sebagainya, bisa langsung konsultasikan sama pengurus maupun langsung sama saya Pak Ian, agar bisa berjalan seperti itu. Saya cuman itu aja sih Pak Ian, minta nitip, minta tolong. Kalau bisa disupport sepenuhnya, biar kita bisa cepat buka lapangan baru lagi atau cabang seperti itu Pak Ian. Seperti itu. Ya siap masalah anak-anak yang baru, orang-orang baru ya. Orang saya ibaratnya udah lumayan lama di sini ya. Kita sama-sama perhatikan lah ibaratnya gitu. Supaya sama-sama berjalan gitu. Pelan-pelan aja ibaratnya, yang penting pastilah gitu. Siap Pak Ian, terima kasih banyak Pak Ian atas doa, dukungan, supportnya. Sampai sekarang masih bisa berjalan Pak Ian. Seperti itu Pak Ian. Kalau masalah lapangan sih saya lihat barusan juga jalan bareng oke Pak Ian. Alangkah bagusnya memang sih kalau karakter lapangan Bapak ini yang di Jelambar nih hedon ya. Aset kecil, pendapatan gede ya, dikejar-kejar terus. Aset langsung mau kering, ya nggak iman lah. Aset paling cuman berapa ya? Di 30-an ya? 30 juta, hari Minggu dapat duit 1.600.000. Ya seperti itu. kalau mungkin kalau yang orang yang pengalaman ataupun yang lain bisa kacau ya Pak Ian ya. Kejar-kejaran antara masukin barang sama ngeluarin, narik sama ngeluarin itu harus benar-benar stabil ya, seperti itu Pak Ian ya. Udah mantep sih Pak Ian, apalagi di titik lokasi yang baru, yang barusan, yang ngumpet dari komplek itu, yang grup Flores itu super pembayarannya tuh Pak Ian. Tolong dijaga di situ, syukur-syukur bisa nambahin lagi walaupun satu blok doang. Saya lihat sih pembayarannya hedon Pak Ian di situ. Gitu, walaupun orang seberang tapi saya lihat sih oke punya lah, seperti itu Pak Ian. Itu kalau boleh tahu Pak Ian dapat unjuk dari mana itu tempat grup orang Flores itu? Masalahnya kan di dalam komplek itu ke dalam ada kontrakan-kontrakan seperti itu. Awalnya dari mana Pak Ian, boleh cerita Pak Ian? Awal mulanya itu informasinya dari orang yang jualan buah, orang yang jualan rujak. Oke. Kita sering ketemu ibaratnya di lapangan, kita ngobrol, ada informasi, makanya saya coba gitu kan. Kalau udah dicoba kan kita udah tahu gitu kan. Ya alhamdulillah masuk ke situ sampai sekarang ya berjalan lah ibaratnya gitu. Lumayan ada tambahan lah buat masukan gitu. Mantap Pak Ian lah. Saya rasa sih itu kayaknya untuk kompetitor pun sulit masuk sih. Kalau memang itu tempatnya sulit dijangkau, kelihatannya nggak ada kayak kontrakan-kontrakan. Itu kalau ibarat kata itu apa ya namanya ya, kayak ini Pak Ian, kalau boleh dibilang tambang emas itu Pak Ian. Ngumpet gitu, ya kan? Ya untuk pesaing pun, untuk kompetitor kayaknya sulit untuk menemukan tempat itu gitu. Iya bang, soalnya
tempatnya tertutup lah gitu. Bahkan orang Floresnya juga sampai ngomong, sampai bilang, kok kamu berani masuk ke sini ke orang Flores, bilangnya tuh. Iya. Ya namanya kita mau usaha gitu, yang penting kita bener nggak neko-neko gitu aja sih, sampai nanya orang juga gitu. Emang sih untuk sebagian orang mah kalau orang baru ke situ pasti pada takut Pak Ian. Tapi padahal kalau udah kenal pada baiknya minta ampun ya. Itulah Pak Ian, tak kenal maka tak sayang. Bener kata peribahasa jadul itu Pak Ian. Ya saya cuman bisa mensupport Pak Ian, mendukung. Jadi saya pun kalau turun kayak begini tahu kendala-kendala lapangan gitu. Nggak sekedar saya duduk-duduk dapat duit enak-enakan di rumah. Jadi saya tahu mulai dari permasalahan, keluhan-keluhan, terus baiknya, bagusnya bagaimana nih lapangan, bagusnya seperti apa, di-upgrade dan lain sebagainya, seperti itu Pak Ian. Begitu Pak Ian. Iyalah, emang harus sama-sama berjalan lah ibaratnya gitu. Jangan ibaratnya kita cuma mau duduk-duduk manis gitu. Kalau nggak ada perhatian, wah Gawat ya Pak Ian ya. Perhatian itu ibaratnya kita biar supaya ada kedekatan. Betul. Gitu ya, intinya sama anggota, sama anak lapangan lah. Ya sekalinya turun terjun ke lapangan itu kan bisa ibaratnya tahu lah kedekatan ibaratnya anak lapangan juga sama pelanggan gitu. Ya sama bos juga kan bisa ada kedekatan, tahu ibaratnya sama-sama ngasih semangat gitu. Siap, setuju banget Pak Ian. Terima kasih banyak. Jadi saya pun banyak belajar lagi Pak Ian. Dikarenakan saya basicnya juga memang dari dulu juga sebelum punya karyawan selalu turun di lapangan. Ya satu nostalgia buat saya Pak Ian. Yang keduanya memang tiap tahun itu ada perubahan dan perbedaan ya. Dari mulai segi karakter si pelanggan, semakin maju makin kesini permintaan barang dan lain sebagainya, saya pun bisa tahu langsung masukan dari mereka gitu. Seperti tadi pingin ini, pingin itu, jadi saya bisa lebih tahu dan lebih paham gitu. Tidak sekedar masukan dari sales dari Pak Iannya gitu, langsung dari customernya pun saya bisa paham gitu, seperti itu Pak Ian. Ya pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin menutupi kebutuhan si customer tersebut gitu Pak Ian. Seperti itu Pak Ian. Kalau untuk lokasi kira-kiranya nih saya pinginnya Pak Ian, pinginnya nih mohon maaf ya, pinginnya diluasin lagi, kira-kira ada inceran lagi nggak tempat Pak Ian? Kalau masalah lokasi sebenarnya kalau di sini udah mentok gitu, makanya bingung cari lokasi baru gitu kan. Ya ada sebenarnya ada, cuman ya sambil keliling. Kalau di sini kebagi kebanyakan sama komplek ibaratnya gitu. Jadi kadang ada yang tertutup nggak kelihatan, sambil muter-muter ya adalah ibaratnya kita sambil berusaha gitu. Ada aja ibaratnya, saya ibaratnya nggak mau monoton lah ibaratnya, cari lagi gitu. Kadang ada nemu gitu. Dari dulu emang lokasinya udah nggak ada di sini mah. Gitu. Berarti kalau untuk pure murni satu tempat, contoh baru kita hajar belum nemu ya Pak Ian ya. Contoh kayak komplek Flores yang barusan, Pak Ian belum nemuin lagi selain dari situ. Ada ya 2 lokasi lah. Sekarang 2 lokasi. Udah baru nungguin 2 orang lah. Oke. Barang seger datang yang baru. Oke, lah, siap. Dan ini pun Pak Ian mohon maaf ya, untuk posisi sekarang pengurus kan lagi sibuk ke Grogol nih, sales baru, pemula lagi, belum punya pengalaman di kreditan. Mungkin untuk turun bantu ke lapangan Pak Ian agak terlambat seperti itu Pak Ian. Ya saya meminta maaf ke Pak Ian gitu. Saya percayalah Pak Ian dari awal pun jangankan cuman nambah lokasi, nambah titik, nambah pelanggan, untuk bikin dari nol pun mampu. Cuman kewajiban dari pihak saya harus memang membantu seperti itu Pak Ian. Saya minta kesadarannya dan memohon kepada Pak Ian agar bisa berjalan semuanya. Nanti setelah bisa berjalan semuanya baru ke tempat Pak Ian. Bagaimana Pak Ian kira-kira tanggapannya? Ya itu Mas Jap, buat itu saya tidak ada masalah, tidak dipermasalahkan ibaratnya buat
Pak pengurus bantu turun ke lapangan lihat situasi sekarang ya, ibaratnya ada yang lebih penting buat sales yang baru, apalagi belum ada pengalaman lah. Terus saya ibaratnya nunggu beres aja, itu aja sih, nggak ada yang dimasalahkan, itu aja. Siap. Terima kasih banyak Pak Yan. Terima kasih banyak sudah mengerti, sudah paham dengan keadaan, situasi dan kondisi Pak Yan. Memang kalau kita tidak saling membantu ataupun kurang kompak Pak Yan, akan agak sulit Pak Yan untuk bisa berjalan itu gitu. Karena memang di sini itu ya kerjanya bareng-bareng Pak Yan. Jadi tanpa adanya pengertian dari salah satu tim akan sulit untuk bisa berjalan seperti itu Pak Yan. Ya sekali lagi saya berterima kasih banyak pada Pak Yan. Diminum dulu kopinya Pak Yan. Iya sama-sama, ibaratnya Pak Bos, sama-sama. Ibaratnya saya dari awal dulu ke sini ya emang niatnya, tekadnya ya buat kerja, ya udah kerja, ada aturannya ya tinggal ikutin aturannya, udah simpel, nggak usah neko-neko lah, gitu aja, simpel itu. Siap, Ada siap. neko-neko ya pasti otomatis ada resikonya lah, gitu aja, simpel. Siap. Terima kasih banyak Pak Yan lah. Ya saya akuin Pak Yan sudah berkontribusi di Jujur Jaya dari mulai nol. Gitu. Saya pun mencoba berusaha semaksimal mungkin membantu sebisa saya Pak Yan. Saya pun intinya nggak bakalan nyanyain lah. Adapun kesalahan-kesalahan dari saya, dari pihak pembuka usaha, tolong dibicarakan baik-baik. Mudah-mudahan ketemu jalan tengahnya supaya sama-sama enak di Pak Yan, sama-sama enak di saya. Karena kalau seumpamanya kebanyakan ego, nggak ada ujungnya Pak Yan. Yang ada ya hancur semuanya seperti itu. Begitu Pak Yan gitu. Siap. Satu lagi nambahin ya. Siap monggo. Gimana Pak? Kunci ibaratnya ini mah pengalaman sendiri lah gitu ya Pak Bos ya. Ya silakan Pak ya. Ibaratnya kita jalanin kehidupan dalam sehari-hari, mau itu di bidang jualan, mau apa aja lah ibaratnya. Iya. Sebenarnya kunci itu cuma satu, kedekatan kita. Betul. Dari segi perusahaan kita dekat sama atasan gitu, otomatis kita di situ saling ngerangkul, intinya mah saling di situ. Di lapangan juga seperti itu, ibaratnya sama pelanggan kita dekat, kita nggak usah capek lah, mereka sendiri yang pasti datang, itu udah otomatis kuncinya itu. Kalau saya pribadi gitu, kita kedekatan gitu. Siap Pak Yan. Betul Pak Yan, betul sekali sih. Kita tanpa adanya komunikasi yang baik dan bagus, mustahil bisa goal Pak Yan. Karena memang keberhasilan suatu usaha itu bukan dari satu orang Pak Yan, tapi memang betul kerjasama tim yang bagus seperti itu Pak Yan. Saya akuin itu dari dulu, karena saya gagal pun itu dia Pak Yan. Sebetulnya sih bukan permasalahan modal, bukannya terlalu bobrok masalah sistem, bukan itu juga. Jadi kadang-kadang komunikasinya kurang bagus seperti itu Pak Yan. Pendekatannya kurang bagus, maka terjadilah berselisih paham seperti itu Pak Yan. Gitu. Bahkan yang paling terburuknya itu jadi duri dalam perusahaan seperti itu Pak Yan. Karena apa itu? Ya satu, memang kadang-kadang kurang komunikasi yang bagus seperti itu Pak Yan. Jadi salah paham begitu Pak Yan. Setuju banget saya Pak Yan dengan apa yang dibicarakan sama Pak Yan gitu. Masukan Pak Yan bahwa benar harus terjalin komunikasi yang baik dan benar itu benar-benar apa namanya bisa terjadi, bisa berjalan dan lain sebagainya. Kalau tanpa adanya itu, wah sulit, akan mustahil seperti, dan berat dijalaninya tuh berat Pak ya, seperti itu. Iya, minimal ya ibaratnya sebulan sekali lah ada penyuluhan, kita di situ ngeluarin semua unek-unek lah ibaratnya, kita di forum bareng ngobrol gitu kan. Iya. Jadi kalau terbuka kita semua ada jalannya, enak lah. Betul. Dulu sebelumnya juga kan ada meeting, tapi Pak Yan, saya sih lebih enak dan lebih cocok turun langsung ke lapangan sih Pak Yan. Kalau hanya sekedar di rumah, pertama sales udah capek di lapangan, udah jenuh, terus diajak wawancara. Kalau kayak gini kan nyambi, terus bisa langsung tahu juga Pak Yan, lebih oke lah gitu. Saya insya Allah sih, saya minta doa dan dukungannya aja sama Pak Yan. Mudah-mudahan saya sehat terus, Pak Yan itu nomor satunya mah. Iya, betul, Pak Yan pun saya doain mudah-mudahan sehat terus gitu. Kalau sehat badannya, insya Allah lah
masalah perkara modal itu bukan masalah banyak orang yang banyak modal mau ngasih suntikan modal dan lain sebagainya. Kayak sekarang tawaran-tawaran banyak nih Pak Yan yang mau ngajakin kolaborasi yang di luar toko gitu. Tapi saya ya pilih-pilih lah seperti itu gitu. Yang pertama itu kan itu Pak Yan, kuncinya usaha itu kita satu itu harus bisa menjalani ya semacam kita punya customer gitu. Kalau modal mah nomor 10 percuma, kita banyak modal juga nggak punya pegawai, nggak punya sales yang bagus, nggak punya customer yang bagus, nggak bisa berjalan Pak Yan. Betul, betul banget. Seperti itu. Dirasa mungkin kita diskusinya udah cukup kali Pak Yan. Apa ada lagi nih kira-kira yang mau disampaikan Pak Yan? Silakan kalau mau